Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswaku kelas 10 TKRO 1. Apa kabar untuk hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Nah, untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk hari ini tetap belajar di rumah atau secara online. Sebelumnya, mari kita mulai dengan berdoa. Terlebih dahulu, semoga apa yang kita harapkan pada pembelajaran ini berhasil. Berdoa dimulai. Cukup? Nah, untuk kali ini saya mengingatkan kembali bahwa kesehatan sangat perlu sekali dan diutamakan. Dalam masa pandemi, COVID atau Corona, tolong tetap dijaga kebersihan. Sering cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Juga jarak kita dengan orang lain dijaga minimal 1 meter. Kalau keluar, kita harus selalu pakai masker. Ingat, kesehatan yang paling utama. Nah, mari kita lanjutkan untuk materi pada kali ini sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan pelajari tentang perintah DOS pada materi logika dan aritmatika pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk tujuan pembelajaran adalah yang pertama, kita bisa masuk ke perintah DOS dengan menggunakan komputer. Kedua, kita dapat menyebutkan fungsi perintah DOS dengan benar. Ketiga, kita dapat mengoperasikan perintah DOS dengan benar. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari yaitu perintah DOS atau under DOS. Ada beberapa perintah yang telah saya upload di website di belajarterus.genomiu.com. Yang pertama dxdx, yang kedua ping, ketiga ipconfig dan sebagainya. Nah, nanti kita pelajari satu persatu bagaimanakah cara kerjanya dan fungsinya. Nah, kebetulan yang saya pakai di sini adalah untuk laptop Windows-nya Windows 10. Dapat diklik, kita ketik cmd, kita enter, maka akan muncul perintah seperti ini. Ini nggak usah saya besarkan, sekian aja. Nah, yang pertama tadi adalah tentang perintah dx. Nah, ini kita ketik, lalu kita enter. Nah, kita tunggu apa yang akan muncul tentang perintah itu tersebut. Pertama, di sini akan muncul specs yang laptop saya gunakan. Di sini tanggal sekarang 10 Agustus 2020 pukul sekarang sama ini. Lalu computer name-nya adalah laptop seri sekian. Lalu operating sistemnya adalah Windows 10 Home Single. Lalu language-nya digunakan adalah Inggris. Lalu di sini ada untuk mereknya, sistem manufaktur adalah HP, berarti laptopnya gunakanlah HP. Lalu juga prosesornya adalah sini Intel Core i5. Lalu memori sekian, ada 8000 sekian atau 8 GB. Next, dapat seperti ini. Ini untuk perintah dxdx. Nah, perintah ini dapat kita jalankan sebelum misalkan kita beli laptop baru, kita cek speknya sama enggak ditawarkan dengan perintah tadi. Laptop baru banyak belum diinstal untuk Windows-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah kedua kita cek di sini adalah ping. Nah, perintah ping ini akan ngecek apakah laptop atau komputer ini hubung enggak misalkan dengan internet. Kita misalkan dengan ngecek dengan Google, misalkan ping, kita spasi www.google.com, kita enter. Kita tunggu hasilnya. Di sini ada TTL, sepertinya adalah hubung dengan internet. Nah, ini ternyata dengan internet hubung. Misalkan kita ping lagi,
www.belajar terus genomio.com. Ini ngetiknya beli tulisan huruf besar semua caps lock atau kecil sama saja. Kita enter. Berarti sekarang ini laptop ini berhubung dengan alamat web yang kita gunakan untuk pembelajaran. Ini. Nah, berikutnya, misalkan maaf kita matikan koneksi internetnya, nanti ada tidak TTL yang muncul. Saya berikan contoh. Untuk internet saya matikan dulu. Nah, oke, mati. Nah, saya berikan perintah di sini. Ping www.google.com. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ping request tidak dapat karena tidak temukan dengan www.google.com. Maka suruh ngecek apakah salah koneksinya bagiannya. Ini jika nggak hubung akan muncul seperti ini. Ini perbedaannya. Nah, saya hubungkan lagi untuk internetnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita cek internetnya udah hubung belum dengan ping tadi. Ping www.google.com. Nah, sekarang sudah hubung. Ini perbedaan jika laptop atau komputer hubung internet sama tidak. Nah, kalian bisa ngecek suatu saat menggunakan laptop atau komputer untuk koneksi internet hubung sama tidak. Berikutnya untuk perintah tentang IV config. Jadi kalau kita koneksi internet berarti kita punya IP. Berapa IP-nya? Kita cek dengan perintah IP config tadi dengan nomor 3. IP config. Enter. Maka akan muncul seperti ini. Berarti IP yang saya gunakan di sini IPv4 address 192.168.2.177. Ini alamat yang saya gunakan. Ini untuk alamat seperti ini. Pasti setiap koneksi laptop dan sebagainya punya IP sendiri yang tidak sama. Ini biasanya digunakan untuk ahli IT melacak dan sebagainya. Berikutnya ada CLS. Nah, kita punya banyak di sini file dari atas sangat banyak seperti ini. Nah, kita ketik CLS. CLS itu gunanya nanti akan menghapus file yang di atas. CLS, enter. Maka yang kita ketik tadi akan hilang. Nah, ini untuk fungsi CLS. Lalu berikutnya ada fungsi dir. Nah, kita cek dir itu fungsi apa saja. Dir. Nah, ini isi dir di C itu ada banyak seperti ini. Nah, ada muncul nama-nama yang ada di C. Kita pindah coba D, thread. Kita pindah D, tapi ini di D. Nah, di D ada muncul sekali banyak seperti ini. Ini sama dengan ada yang folder-folder ada yang di sini. Ini muncul seperti itu. Nah, ini semua akan dimunculkan. Misalkan cari D aritmasi atau bahasa Arab akan muncul di perintah tadi. Ada yang perintah di sini. Toyota ada, modifikasi ada, dan sebagainya tadi. Ini file-filenya muncul semua di sini. Ini untuk mengecek untuk perintah-perintah tentang dir. Nama-nama folder, nama file akan muncul di sini untuk dir. Yang kita cari tadi adalah tentang
bahasa Arab. Coba kita cek satu persatu. Ini bahasa Arab muncul, ada di folder ini, dir. Ini. Lalu berikutnya, perintah berikutnya adalah date, tanggal. Berarti ngecek tanggal sekarang berapa. Kita lihat. Nah, sekarang itu adalah tanggal 10 bulan 8 tahun 2020. Jika komputer ini tanggalnya beda, maka munculnya beda. Ini sesuai dengan komputer yang digunakan. Ini berikutnya adalah time. Kita enter dulu time. Nah, waktu sekarang 8:20 sekian detik muncul, sama dengan ada di sini. Ini untuk perintah time fungsinya. Lalu berikutnya MD. Nah, MD itu akan berfungsi membuat suatu folder, make directory. Kita lihat di folder D tadi, misalkan di sini saya pengen membuat folder misalkan Superman, oke, yes, belum ada namanya, maka kita ketik di sini. Tapi ingat, kita foldernya di mana? D. Superman, oke, yes. Kita enter. Wah, ini maaf, perintahnya kurang. Yang pertama adalah MD spasi Superman, oke, yes. Nah, tadi lupa MD-nya. Kita lihat, yes-nya gabung aja. Nah, yes. Kita lihat di D. Di D maka akan muncul kita cek di D dengan nama Superman. D ini, lalu ini Superman, oke, yes, ini sudah muncul. Itu perintah untuk MD. Selanjutnya ada perintah untuk, kita lompati dulu, yaitu RD. RD itu untuk menghapus. Kita hapus tadi RD Superman, oke, yes. Kita enter. Kita cari di D. Sudah nggak ada. Tadi ada nama Superman, oke, yes. Ini sudah hilang. Nah, kita buat lagi misalkan MD, misalkan SMKN2 pengasih, oke, enter. Di D kita lihat SMKN2 pengasih, SMK. Bentar. Folder. Nah, ini ada di bawah. Ada. Kita pengen perintah tentang ren, mengganti nama. Nah, ren SMKN2 pengasih, oke, diganti oke, jret. Nah, SMKN2 pengasih tadi di sini ganti oke. Nah, namanya gini. Jadi tadi gini, ren mengganti nama SMK2 pengasih menjadi oke. Tadi foldernya di ada folder SMK2 pengasih, ini diganti namanya oke. Itu untuk fungsinya. Berikutnya shutdown. Ini untuk perintah shutdown. Dengan seperti ini, contoh perintah shutdown. RD sudah. Del berfungsi untuk menghapus file. Kalau tadi adalah RD itu adalah folder, directory, ini adalah file. Nah, ini. Nah, untuk shutdown tidak usah saya
perintahkan di sini, nanti laptopnya langsung mati. Mungkin demikian untuk kali ini. Mungkin ada hal yang kurang jelas untuk perintah di sini, dapat Anda kontak lewat WA. Semoga sukses selalu. Dan ini saya ulang lagi, CLS. Nah, tidak hilang. Semoga sukses selalu. Oke.